Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 21 Januari 2024 dengan tema Pada Waktunya. Kita kadang-kadang diizinkan Tuhan, saudaraku, mengalami kondisi-kondisi yang terpuruk dan sulit. Dan keadaan itu bisa berlarut-larut dalam waktu yang lama, sungguh lama. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita semua manusia, saudaraku. Kita bisa lihat begitu banyak orang begitu jahat terhadap sesamanya. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada pasangannya sendiri pun. Kita bisa melihat ada orang-orang yang dulu mereka cintai, yang dulu berjanji untuk melindungi, mengasihi, tetapi kemudian dijadikan korban dalam hidup mereka. Keadaan-keadaan seperti ini membuat seseorang bisa menjadi putus asa dan mulai meragukan Tuhan, apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah benar Tuhan itu hidup? Pernahkah Anda bertanya dalam kehidupan Anda ketika Anda mengiring Tuhan, saudaraku? Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah minta pertolongan, tapi Tuhan tidak kunjung menolong. Di dalam Mazmur 83 ayat yang kedua tertulis begini, saudaraku. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Perikop ini merupakan seruan dan jeritan yang menunjukkan adanya keadaan atau kondisi seseorang yang tertindas, saudaraku. Kondisi seseorang yang diperlakukan tidak adil, teraniaya. Tetapi Tuhan seakan-akan berpangku tangan dan terdiam diri. Keadaan yang seakan-akan Tuhan tidak peduli atau Tuhan melupakan kita, saudaraku. Ini seperti yang terjadi di dalam kisah Lazarus. Waktu Lazarus sakit, lalu berkirim suratlah Maria kepada Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 4-6 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudaraku, Yesus seperti sengaja mengulur waktu. Mestinya Yesus bisa segera berangkat ke Betania untuk mendoakan Lazarus. Ternyata 2 hari Yesus sengaja menunda. Lalu apa yang terjadi? Lazarus mati. Yesus sendiri berkata dengan terus terang dalam ayat 14-15, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan Lazarus meninggal dunia itu diizinkan Tuhan. Jadi bukan terjadi dengan kebetulan. Marta dan Maria secara tidak langsung menyalahkan Yesus. Katanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun Yesus tidak marah menanggapi itu semua. Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Marta berkata kepadanya kembali, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta terus mendebat Tuhan karena ia tidak yakin bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Saudaraku, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu di dalam kontrol Tuhan, di dalam pengetahuan Tuhan, dan di dalam kendali Tuhan.
Tetapi untuk mempraktekkannya itu tidak mudah. Betul kan saudaraku? Tidak mudah. Ketika kita memiliki persoalan pergumulan berat, dan itu menyita pikiran dan perasaan kita juga menjadi kecil hati. Kita bingung dengan keadaan kita dan seringkali kita menjadi pahit dan kecut, saudaraku. Lalu kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau biarkan ini semua terjadi, Tuhan? Saudaraku, sejatinya kalau kita berkata seperti itu, kita lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu dan percaya, tetapi hanya dengan mulut selama ini. Karena faktanya ketika kita di dalam situasi yang sulit yang tidak kunjung selesai, lalu semakin buntu keadaan kita, tidak ada jalan keluar, kita menjadi kecil hati dan seakan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Sebagaimana kisah bangsa Israel, saudaraku, yang dibawa oleh Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Mereka berjalan dituntun tiang awan dan tiang api. Dan mereka dibawa ke pantai Laut Tebrau. Sementara Firaun dengan pengikutnya datang mengejar mereka, siap membantai mereka. Mereka bangsa budak yang tidak biasa berperang. Sementara Firaun dengan pasukannya berkereta perang berkuda dengan bersenjata lengkap. Mereka mahir dalam ilmu berperang. Namun saudaraku, ingat, garis bawah ini dan ingat di dalam benak hatimu, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Saya ulang sekali lagi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Justru keadaan-keadaan yang pelik itu merupakan cara Tuhan membuka mata kita untuk melihat kebesaran Allah. Sebelum kita terpuruk dengan beratnya hidup, saudaraku, percayalah, kalau Tuhan seakan-akan bungkam, Tuhan seakan-akan berdiam diri. Tetapi ingat, Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Dalam Mazmur 83 ayat 18-19 dikatakan begini, biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saudaraku, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui hidup kita. Jadi, jika hari ini kita diperlakukan tidak adil, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lebih baik kita diam, dan diam. Dengan kita berdiam diri, Allah turun. Ingat saudaraku, tidak selamanya keadaanmu seperti itu. Karena ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti melindungi kita. Maka renungan pada pagi hari ini mengingatkan, apapun kondisi hidup kita hari ini, kita dijahatin orang, kita dilecehkan orang, kita dimaki-maki orang, atau keadaan kita terburuk, tidak ada jalan keluar, ekonomi kita, apapun itu, kondisi yang tidak kunjung baik, saudaraku, semuanya baik di dalam rancangan Tuhan yang indah, di dalam tangan Tuhan yang indah. Jika hari ini keadaanmu tidak kunjung baik, introspeksi diri, hiduplah benar, hiduplah kudus, dan percayalah, Tuhan sedang menggarap sesuatu yang indah atas dirimu dan diriku. Tetap semangat ya saudaraku. Doa saya hari ini, engkau berada di dalam tuntunan Tuhan. Engkau semakin hari semakin tidak bisa tidak untuk menyenangkan perasaan Tuhan saja. Tuhan memberkati. God bless you.